Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kita akan mendengarkan agenda dari Refli Harun, Roy Suryo, dan Said Didu ya. Keinginan mereka ingin menggagalkan pelantikan Gibran dan Jokowi untuk diadili. Gak perlu berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. Tadi pertanyaannya saya ulangi, bahwa apa kode pertemuan Jokowi sama Prabowo tadi malam. Analisis saya adalah mari kita baca saja sebagai gimmick politik. Jadi nggak usah terlalu dianggap terlalu serius, karena mungkin saja Pak Prabowo itu lagi serius, tapi ada sedang bikin gimmick. Tiap hari kita dengarkan gimmick. Dia katanya akan pulang ke Solo pakai pesawat komersil. Dia tidak akan menghadiri pelantikan. Itu gimmick politik. Jadi anggap saja pertemuan Prabowo tadi malam dengan Jokowi gimmick politik untuk mengacaukan analisis yang berkembang. Jadi saya tidak sangat sekali tidak serius memandang pertemuan tadi malam, karena kita tidak tahu. Jadi anggap saja Pak Prabowo lagi serius menghadap atasannya. Atasannya sedang sibuk membuat gimmick di akhir masa jabatannya. Seperti itu. Jadi nggak usah serius-serius. Oke. Yuk. Ya. Masih ada? Mas Refli. Pasien berikutnya. Saya tidak setuju dengan Said Didu. Itu gimmick gitu ya. Itu red house ya. Pak Refli, apa upaya kita mencegah Mulyono ini kan semalam? Kenapa? Apa semalam ini kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu makan malam bersama. Sedangkan sebentar lagi ada agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Kemudian Prabowo juga akhir-akhir ini diisukan akan bertemu dengan Megawati. Cuma Pak Jokowi malah mendahului pertemuan dengan Pak Prabowo. Ini tanggapannya gimana? Oke, karena saya harus menghargai tuan rumah, saya jawab dua hal ya. Pertama, jangan lupa tanggal 14 ya. Tanggal 14 Oktober itu masih bertempat di Balai Sudirman ya. Di Balai Sudirman kami mengundang kawan-kawan semua elemen ini, kegiatan terbuka untuk hadir dalam acara silaturahmi kebangsaan, berkumpul, bertemu kompak dan bergerak. Itu jangan lupa ya, itu satu. Nah, yang kedua, soal pertemuan itu, ini tidak bisa kita katakan sebagai peristiwa biasa. Ini peristiwa politik pastinya dalam perspektif saya ya. Jadi tahu nggak siapa yang mengundang duluan? Oke. Saya juga tidak tahu. Tapi begini, kalau kita lihat dari tafsir politiknya, ini syarat kepentingan Jokowi kalau menurut saya, bukan kepentingan Prabowo. 3 bulan terakhir kekuasaan Jokowi itu sudah sangat surut. Jadi betul-betul dia lame duck office. Dan tidak ada lagi, tidak ada lagi penghargaan terhadap Mulyono. Ketika dia hadir di pelantikan MPR DPR, tidak ada tepuk tangan. Tepuk tangan itu untuk yang lainnya. Dan paling meriah tentu untuk calon presiden terpilih dimanapun seperti itu. Nah, ini menggelisahkan, maka ada spekulasi bahwa dia tidak mau hadir dalam pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia mau pulang ke Solo dan lain sebagainya. Tapi at the same time, semua komponen masyarakat, ya, terutama yang kritis, itu menggelorakan tuntut Jokowi, adili Jokowi. Termasuk nanti tanggal 14 Oktober, saya kira kita akan keluarkan hal yang sama. Mudah-mudahan seperti itu juga. Selain tidak dilantiknya Gibran Raka Buming Raka. Nah, ini pasti menggelisahkan Jokowi. Pertemuan itu ingin dia jadikan simbol bahwa dua hal. Dia masih bisa menguasai Prabowo, dan barangkali at the same time dia ingin menunjukkan bahwa saya dan Prabowo itu akrab, tidak ada apa-apa. Jadi kalau kalian misalnya menyakiti saya, maka Prabowo yang akan melindungi saya sebagai presiden terpilih. Itu yang saya kira kesan yang ingin ditampilkannya ke publik. Tapi tentu di dalam ruang tertutup itu pasti ada negosiasi yang dibicarakan secara serius, yang tentu tidak untuk konsumsi kita. Untuk konsumsi kita kan cukup dengan bahwa dia bertemu, ada foto dibuat,
ada equil di sana, selesai kan begitu. Itu konsumsi publiknya. Tapi pasti ada pembicaraan yang serius. Saya kira salah satu pembicaraan serius adalah dua hal. Bukan salah satu, dua hal. Jaminan keamanan dia dan keluarganya, plus pelantikan Fufu Fafa, itu dugaan saya, ya. Dan yang kedua adalah titipan dia di kementerian itu mudah-mudahan agar dilaksanakan oleh Prabowo. Berarti ada upaya cawe-cawe di sini. Saya kira kalau cawe-cawe itu dia punya kekuasaan. Kalau sekarang dia tidak lagi cawe-cawe, tapi minta-minta sudah. Iya, saya kira bukan cawe-cawe, tapi minta-minta. Beda dong, kalau cawe-cawe itu colek-colek, kamu gini. Tapi kalau minta-minta, I'm begging, saya minta. Gitu. Beda ya. Oke, apalagi cukup. Pak, kan ada isu kalau PD itu ada rencana gabung ke pemerintahan Prabowo. Apakah ini juga salah satu upaya Pak Jokowi untuk tidak memutus? Jadi kalau kita kelompok tanggal 14 Oktober itu kelompok yang tidak galau dengan PDIP mau gabung atau tidak dalam pemerintahan. Kalau PDIP tidak gabung dengan pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau gabung dengan pemerintahan, artinya tugas kita untuk menjadi oposisi. Dan ruang oposisi itu lebar sekali. Makanya saya katakan, selamat datang Liberté di sana, ya. Kemudian Egalite dan Fraternité. Jadi mudah-mudahan Prabowo Subianto tidak mewarisi watak Jokowi yang memenjarakan orang yang berbeda pendapat atau orang yang kritis. Kalau kritisisme, perbedaan pendapat itu masih diakui sebagai hak konstitusional, kita tidak perlu khawatir ada yang beroposisi atau tidak. Kalau semua kekuasaan atau kekuatan di DPR gabung menjadi satu, maka biarlah rakyat, biarlah komponen yang kritis, komponen tanggal 14 Oktober yang akan beroposisi kepada pemerintah. Dan kita tidak galau untuk itu. Oke. Merdeka! Bukan sponsornya PDIP. Nanti silakan kalau ada tanya, tapi di kesempatan ini saya ingin memanfaatkan untuk menjawab karena banyak sekali pertanyaan ke saya, siapkah saya untuk dipanggil ke Bareskrim? Saya menyatakan alhamdulillah, ya kalau itu benar-benar dilaksanakan, maka sebenarnya ini adalah pintu yang sangat bagus sekali bagi Polri yang memiliki alat yang sebenarnya alat itu dibiayai oleh rakyat untuk mengetahui identitas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Sebenarnya meskipun kita tahu, ya saya sudah tahu 2 minggu yang lalu dan alhamdulillah salah satu media Bocor Halus sudah menyampaikannya kemarin bahwa sebenarnya BSSN pun, ya Badan Cyber dan Sandi Negara, sebenarnya sudah menyampaikan bahwa Fufu Fafa adalah orang yang selama ini kita sebut 99,9% adalah wakil presiden terpilih. Tapi tidak apa-apa, ya saya tunggu laporan atau kata tidak lanjut dari pasukan bau tanah. Ya, saya menyebutnya pasukan bau tanah, ya gitu. Bukan bawah tanah, kalau bawah tanah kan di atas tanah. Ini udah bau tanah, ya. Kayak yang mau dipendem jeru tadi, ya gitu. Jadi bau tanah. Karena idealnya dialah yang harus menyampaikan dulu bahwa karena melaporkan saya dan saya katanya dilaporkan menghina lambang negara. Ya, sekali lagi saya katakan baca lagi, sekolah lagi ya, jangan seperti Fufu Fafa ya. Fufu Fafa kan nggak pernah baca, bacanya cuman komik ya, gitu. Karena lambang negara itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah di pasal 36A itu adalah burung Garuda Pancasila. Jadi sekali lagi kita tunggu dan semoga justru dengan pemeriksaan dari Bareskrim, ya Bareskrim nanti harus meneliti akun itu dan kemudian diungkap sesuai dengan temuan BSSN. Dan satu lagi, kalau alhamdulillah nanti insya Allah kalau temuan dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Prof. Hamdi itu akan keluar, maka itu akan jelas siapa sebenarnya Fufu Fafa. Dan itu adalah membantu kita untuk menegaskan bahwa kita tidak ingin dipimpin oleh salah satu pimpinan yang cacat moral, cacat etika dan terjebak dalam Ya, tadi sudah kita saksikan dan dengarkan ya, itulah statement dari Refli Harun, Said Didu dan Roy Suryo. Tinggal kitalah lagi yang menilai. Jadi apa penilaian kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.